Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dalam kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia. Ratusan nyawa anak-anak melayang, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kita bahas hal ini bersama dengan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Pak Fikar, melihat apa yang kini dilakukan Kementerian Kesehatan, kemudian tadi juga disampaikan oleh BPOM mengenai temuan sejumlah obat yang tercemar zat-zat berbahaya. Ada 2 perusahaan farmasi yang diduga menyebabkan hal ini. Apa kemudian potensi pidana yang mengancam kepada sejumlah pihak termasuk dengan perusahaan farmasi tersebut? Ya, saya kira BPOM bersama Kementerian Kesehatan itu sudah berjalan pada tracknya. Karena memang sesuai dengan namanya, BPOM itu pengawas obat dan makanan. Gitu. Artinya obat dan makanan yang beredar di masyarakat itu setelah mendapatkan registrasi pengawasan dari BPOM itu menjadi tanggung jawab. Ya, di samping tanggung jawab realnya ada pada produsen, tetapi tanggung jawab pengawasannya ada pada BPOM. Nah, karena itu dituntut pada BPOM untuk melakukan tugas pengawasannya dengan benar, dengan efektif gitu. Nah, kalau sekarang kemudian BPOM berinisiatif mempidanakan 2 perusahaan farmasi, saya kira ini satu kemajuan ya, satu langkah yang bagus ya, karena memang disitulah sebenarnya fungsi BPOM dalam konteks melindungi masyarakat. Namanya kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi seluruh obat dan makanan yang beredar di Indonesia sebenarnya ada di bawah pengawasan BPOM. Nah, karena itu kalau obat dan makanan kemudian menimbulkan bahaya di dalam masyarakat atau menimbulkan sesuatu yang negatif dalam masyarakat, maka nomor 1 di depan harus BPOM yang mengawasi. Bahkan sih katanya saya dengar mau mempidanakan, bagus. Gitu ya, ini edan yang bagus gitu. Supaya ke depannya semua instansi yang dibentuk oleh negara dalam rangka melindungi rakyatnya bisa berfungsi dengan baik. Termasuk OM melindungi obat dan makanan yang beredar di dalam masyarakat. Oke, apa kemudian undang-undang yang bisa berpotensi menjerat 2 perusahaan farmasi ini yang tadi diduga lagi-lagi mengandung cemaran zat berbahaya di obat-obatan anak-anak? Ya, nomor 1 undang-undang kefarmasian. Ya, nomor 1 itu undang-undang kefarmasian. Artinya ini untuk mengukur sejauh mana ketaatan atau kepatuhan perusahaan-perusahaan ini terhadap unsur-unsur yang ada di dalam satu bentuk obat atau makanan yang memang diperbolehkan. Nah, karena itu setiap produk obat dan makanan itu harus melalui pengawasan dari BPOM, harus melalui ada proses pemeriksaannya di BPOM. Ya, nah karena itu saya bilang tadi BPOM memang seharusnya paling depan dia paling depan mengawasi obat dan makanan yang beredar di dalam masyarakat. Karena memang fungsi dia ada melindungi masyarakat, melindungi rakyat Indonesia dari kekeliruan dan kesalahan produsen obat dan makanan yang memproduksi produknya dan mengedarkannya di dalam masyarakat. Jadi memang sudah pada tracknya kalau kemudian BPOM mengambil inisiatif untuk melakukan tidak hanya pengawasan yang pasif, tetapi juga pengawasan aktif dalam pengertian juga pidanakan perusahaan-perusahaan yang memang sengaja menggunakan zat-zat yang berbahaya yang tidak diperbolehkan ya, untuk kemudian dibawa ke ranah hukum. Oke, kalau berkaca dengan undang-undang kefarmasian, korbannya sudah banyak sekali, ratusan nyawa melayang, anak-anak yang merupakan kelompok rentan begitu. Apa kemudian hukumannya dari jeratan pidana yang mungkin bisa diterapkan dalam kasus ini? Ya, tidak hanya undang-undang kefarmasian, tetapi ketika menimbulkan kematian, itu KUHP juga bisa diberlakukan. Oke. Artinya sangat mungkin sebabnya dari komposisi obat dan makanan yang diproduk gitu. Ya, sehingga kemudian itu pasti melanggar undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan itu tadi. Ya, tetapi
ketika dia menimbulkan kematian, maka KUHP pun harus masuk gitu, ya kan? Ini kan karena ketidakhati-hatiannya menimbulkan kematian bagi orang lain. Nah, itu paling tidak pasal itu yang kena juga di dalam KUHP gitu. Di samping undang-undang obat dan makanan, undang-undang yang berkaitan dengan obat dan makanan. Artinya ada hukuman, ada ancaman penjara, ada ganti rugi juga yang harus diberikan nantinya jika terbukti memang melanggar undang-undang karena kasus ini, Pak Fikar? Iya, dan ganti rugi dan pembayar, ya ganti rugi itu ada diatur di dalam undang-undang tadi tentang obat dan makanan. Tapi soal kematiannya, di samping undang-undang itu tadi juga KUHP juga mengatur. Artinya karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Meskipun bukan disengaja gitu, karena kelalaian gitu. Tetapi tetap itu melanggar ya, paling tidak pasal 351 ayat 3. Jadi karena 359 ayat 3 ya. Karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Meskipun bukan nggak sengaja ya, karena kelalaian gitu. Ya. Oke, Pak Fikar, tadi Anda menyebut di awal bahwa BPOM sebetulnya sudah pada jalurnya, sudah on track begitu dengan mengawasi, kemudian melakukan mempidanakan perusahaan farmasi yang memang diduga mengandung zat-zat berbahaya ini. Tapi apakah ada kemungkinan masyarakat publik, para orang tua khususnya, bisa kemudian juga melaporkan BPOM karena sebagai pengawasan sudah diketahui kasus ini dari Gambia, tapi tidak ada dianggap penanganannya cukup lambat sehingga kemudian menimbulkan ada eskalasi kematian di bulan-bulan ini, bulan-bulan September, Oktober. Bisa masyarakat melakukan itu, Pak Fikar? Iya, seharusnya masyarakat juga bisa menuntut BPOM gitu. Ketika ada kematian pertama, mestinya itu menjadi tanggung jawab BPOM karena badannya aja namanya Badan Pengawas, gitu ya. Artinya dia memang punya tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di masyarakat. Ya, nah artinya itu tanggung jawab dia gitu. Ya, ketika obat dan makanan yang sudah lolos dari pengawasannya beredar di dalam masyarakat, maka ketika obat dan makanan itu menimbulkan kematian, akibat kematian atau akibat lainnya, maka BPOM harus ikut bertanggung jawab. Dia juga yang melegalisasi peredarannya kan. Semua produk obat dan makanan kalau belum melalui melalui BPOM belum bisa beredar di masyarakat. Ya, belum bisa beredar baik sebagai obat maupun sebagai makanan gitu di dalam masyarakat. Nah, karena itu saya kira secara yuridis, tanggung jawab yuridisnya ada tuh ya. Artinya kalau ada kemudian obat yang menimbulkan kematian, menurut saya BPOM juga bertanggung jawab. Tidak hanya produsennya tanggung jawab, tapi juga BPOM gitu ya. Artinya apa? Pengawasan dia lemah gitu. Ya, pengawasan dia lemah kemudian menimbulkan kebocoran yang kemudian kebocoran itu mengakibatkan kematian pada masyarakat. Oke, Pak Fikar, masih berfokus pada BPOM. Kita tahu sebelum akhirnya ada penyelidikan ini ada lempar-lemparan kemarin soal siapa yang kemudian bertanggung jawab. Kementerian Kesehatan juga akhirnya bertanya dengan BPOM atau memaksa BPOM untuk membuka data-data dari perusahaan farmasi yang diduga terlibat. Ada dugaan, tanda kutip ada dugaan bahwa BPOM menutupi data perusahaan farmasi ini. Apa kemudian konsekuensinya jika dugaan ini memang terbukti? Oke, nomor satu secara administrasi negara, BPOM kalau terjadi itu ya di mana BPOM sengaja menutupi perusahaan yang sudah dia awasi tapi kemudian menimbulkan akibat dan dia tidak mau mengumumkan atau tidak mau menunjuk, itu secara administrasi negara ada sanksinya tuh. Nah, tapi ketika menimbulkan kematian itu juga hukum pidana sudah masuk gitu. Artinya ya ketika menimbulkan kematian hukum pidana sudah masuk. Artinya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain. Nah, oleh siapa? Menurut saya tidak melulu oleh produsen. Karena produsen itu sudah melalui pengawasan BPOM gitu. Artinya menurut saya yang bertanggung jawab tidak hanya produsen obatnya, tetapi juga pengawasnya juga bertanggung jawab. Ya, artinya
peredaran di dalam masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab pengawas. Karena tugas BPOM memang memeriksa dan mengawasi ya, peredaran obat dan makanan itu. Nah karena itu ketika terjadi akibat yang negatif, ya, maka saya kira baik secara secara tanggung jawab administratif maupun tanggung jawab hukum, BPOM saya kira ikut bertanggung jawab juga kalau sampai menimbulkan kematian. Oke, bukan hanya mengawasi begitu ya, tapi juga melindungi, harus memberi perlindungan dan BPOM juga harus bertanggung jawab atas hal ini. Tapi kalau tadi kita kembali terhadap pelaporan masyarakat, Pak Fikar, belakangan kita tahu ada komunitas yang ikut membantu para orang tua untuk melaporkan. Peradi juga membuka pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui hal-hal menyimpang soal obat-obatan dan juga yang terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Sampai saat ini hal-hal seperti ini efektif tidak sih pelaporan masyarakat, kemudian bisa disampaikan pemerintah, efektif nggak sih Pak Fikar? Nah, mestinya BPOM, Kementerian Kesehatan ya dalam hal ini, kasus adalah BPOM yang punya tugas itu dia lebih aktif mestinya. Ya, dia harusnya berterima kasih juga itu pada organisasi masyarakat Peradi atau siapapun yang mengorganisasikan pengaduan itu. Ya mestinya dia tanggap gitu. Ya lebih tanggap karena kan kalau mau ditarik ke atas, fungsi pemerintah itu melayani masyarakat. Ya fungsi pemerintah itu menyelenggarakan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam konteks kesehatan, maka Kementerian Kesehatan SEKI BPOM itulah yang sebenarnya paling bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan yang beredar di dalam masyarakat. Nah, karena itu kalau ada efek-efek negatif yang terjadi di dalam peredaran itu, BPOM nggak bisa lepas tangan. Meskipun tanggung jawab utamanya ada pada produsen gitu. Tetapi sebagai pengawas, dia juga menurut saya secara hukum dia bertanggung jawab gitu atas korban-korban atau atas kematian yang diakibatkan oleh obat-obat yang memang tidak mengikuti aturan. Oke. Kalau melihat sampai saat ini masyarakat masih menilai pemerintah kayaknya lamban begitu dalam penanganan. Sementara korbannya yang merupakan anak-anak tadi saya katakan adalah kelompok orang yang termasuk dalam kategori rentan. Kalau melihat secara hukum, undang-undang, apa saja kemudian hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam pelayanan kesehatan khususnya dalam kasus ini? Biayanya siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain seperti apa? Iya, kalau melihat peraturan perundang-undangan maka banyak sekali ya perlindungan terhadap anak. Ya, dari mulai kan anak itu kriterianya 18 tuh kalau menurut hukum. Ya, 1 hari lahir bayi sampai 18 sebelum 18 itu masih masuk kriteria anak-anak karena kriteria dewasa itu 18 tahun ya ke atas gitu ya. Jadi sampai sebelum 18 kurang 1 hari itu masih anak-anak kategorinya. Dan itu masih masuk tanggung jawab instansi pemerintah yang melindungi atau mengawasi peredaran obat dan makanan dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat. Gitu. Nah karena itu BPOM ini bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab selain produsennya, gitu. Karena BPOM juga ikut mengawasi peredaran obat dan makanannya. Dan karena itu dia bertanggung jawab gitu. Nah karena itu ketika timbul kematian BPOM tidak bisa lepas tangan. Ya. Dia harus juga ikut bertanggung jawab. Bahkan kalau kemudian masyarakat menuntut, saya kira tidak cukup hanya produsen yang bertanggung jawab, ya, tapi juga pemerintah dalam hal ini adalah BPOM. Saya kira itu. Baik. Artinya biaya segala karena ini juga menyerang anak-anak, menyebabkan kematian. Biaya ini kemudian diatur tidak dalam undang-undang bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap anak juga harus ditanggung oleh pemerintah dalam kasus tertentu. Negara, SEKI Departemen Kesehatan itu bertanggung jawab. Ya, saya kira dalam bidang kesehatan maupun pendidikan, kalau pendidikan kan kalau nggak salah SMP ke bawah itu gratis kan ya. Nah kalau saya kira kesehatan begitu juga. Belit pemerintah terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak itu sudah ditetapkan gratis gitu. Artinya pemerintah bertanggung jawab penuh
terhadap pengawasan atau terhadap perawatan kesehatan bagi anak-anak gitu. Nah ini saya kira yang menjadi tanggung jawab negara. Ya artinya apa? Tidak hanya tanggung jawab kejiwaan atau moral, tapi juga tanggung jawab material gitu. Juga tanggung jawab atas keselamatan produk-produk yang diedarkan di dalam masyarakat, termasuk itu juga gitu. Nah karena itu nggak bisa lepas tangan kalau menurut saya pemerintah dalam hal ini BPOM ya. Kalau terjadi kematian atau bahaya akibat mengkonsumsi obat dan makanan yang pengawasannya ada bahwa Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah BPOM. Baik. BPOM sudah melakukan tindak lanjut perkara pidana terhadap 2 perusahaan farmasi. Kita lihat nanti ini akan bergulir seperti apa. Mungkin masyarakat juga akan mendesak permintaan tanggung jawab dari BPOM. Kita tunggu saja. Pak Abdul Fikar Hajar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Oke, makasih juga Mbak Puspa.